Halo Fitnessmania, ketemu lagi dengan saya Freddy Diamond. Jadi ini hari pertama kali saya kerja ataupun hari pertama kali saya latihan ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum saya ucapin minta maaf, saya ucapkan minta maaf lahir batin. Ini mumpung masih hari keberapa ya lebaran ya? Ya hari sekitar ke-6 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai aktif bekerja, saya ucapkan selamat bekerja dan tetap semangat ya. Jadi kali ini saya mau bersih-bersih alat. Jadi ini tempat saya ya. Buat yang belum tahu tempat saya ini di kampung ya. Jadi ini masih berantakan, belum saya bersihkan ya. Oke, jadi kita buka. Kemarin pada lebaran kemana aja nih teman-teman ya? Jadi udah bertemu sanak keluarga belum? Kalau yang mudik hati-hati untuk arus mudiknya. Jadi yang nggak mudik ya di rumah aja ya. Jadi ya ini suasana saya di kampung kayak gini ya. Oke, mari kita bersih-bersih ya teman-teman. Jadi lokasi gym saya ini ada di Desa Dorokandang ya. Desa Dorokandang RT 11 RW 4 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Jadi ya gini, di rumah saya cuma tinggal sama istri saya, sama anak saya, sama ibu. Nah, kadang ibu mertua, kadang di sini, kadang di rumahnya kakak ya. Jadi nggak tentu teman-teman. Jadi ya aktivitas gym tiap hari masih saya apa ya, masih saya jaga sendiri, paling sama istri ya, bantuin. Jadi buat cewek-cewek yang ingin berlatih nanti yang mantau adalah istriku ya. Jadi kalau saya ya kadang ada kesibukan, kadang keluar kota juga ya. Ini sementara masih dipegang berdua sama istri. Like LeBron or like Lonzo, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. Nah, ini gym saya di kampung ya. Jadi gym ini satu bangunan sama rumah sebelahan. Jadi enak kalau tinggal bangun tidur mau latihan tinggal latihan. Siang ataupun sore mau latihan tinggal latihan. Nah dulu ada nih treadmill, sekarang rusak ya, jadi belum beli lagi. Sementara masih pakai spinning ataupun cardio sepeda ya. Jadi buat temen-temen ini saya cerita ya. Jadi jika teman-teman ingin yang masih baru-baru nih, masih muda-muda di dalam muda ya, kalian harus punya semangat, harus punya cita-cita. Jangan apa ya, pesimis. Hidup itu selalu optimis. Jadi ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Karena apa? Kalau ambisi itu kita mengejar cita-cita kita, dalam arti kita semangat pengen mencari atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang namanya ambisi. Itu kalau saya, tapi jangan ambisius. Kalau ambisius itu ibarat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah itu yang nggak bagus teman-teman ya. Bukannya apa, itu yang saya sampai saat ini lakukan. Jadi kayak ibarat ini trofi ini semua
saya kumpulin trofi ini dari mulai 2013 dan 2018 sampai sekarang saya sudah fokus menjadi juri ya. Jadi itu banyak, di atas juga ada trofi, medali, piala yang di lantai atas, jadi sampai nggak muat ya. Ini medali aja sampai belum saya sempet tata semua ya, masih berantakan semua, ada banyak, ada 33 medali ini kayaknya. Untuk trofi nggak tahu ada berapa ya. Jadi itu cuma buat kenang-kenangan aja, buat motivasi diri saya aja, sama cerita nanti buat anak dan cucu saya kelak. Nah, kenapa dulu saya bangun tempat gym di kampung? Itu awalnya saya pengen punya alat secukupnya aja buat latihan saya di rumah. Awalnya di situ, tapi saya mikir begitu tanah ini dibangun kok lumayan luas. Awalnya kan ini kebun. Terus saya merantau di Semarang tuh. Di Semarang saya jadi personal trainer. Nah, perjalanan saya di Semarang itu buat teman-teman yang tahu perjalanan saya di Semarang itu, kalau saya cerita sampai saat ini ya saya cuman bersyukur banget. Awalnya saya tidak punya apa-apa. Buat teman-teman saya cerita sedikit, saya berangkat ke Semarang itu cuman bawa uang 60.000. Itu saya jadi security, jadi pengamen, jadi kuli bangunan tahun 2012 akhir, dimana di saat anak saya tuh masih berumur 1,5 tahun. Jadi ekonomi saya saya nggak nyangka bisa sampai kayak gini. Sama sekali masih merintis dari nol, dan itu minus ya. Buat teman-teman yang tahu, saya merantau ke Semarang itu masuk jadi security itu kan dulu bayar tuh 1,5 juta ya. Jadi maaf nih buat teman-teman yang profesinya menjadi security itu ya, mohon maaf karena saya cerita, karena saya ingin mendapatkan pekerjaan itu, karena di sini saya nggak ada kerjaan. Terus saya merantau ke Semarang, tahu nggak, dengan biaya 1,5 itu saya jual cincin pernikahan. Sampai akhirnya saya coba betah 1 bulan ya, karena ada masalah lah ya. Masalahnya mungkin nggak akan saya ceritakan di sini. Terus setelah itu saya jadi kuli bangunan, teman-teman. Kuli bangunan dari kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 4. Nah, jam 4 sore itu kebetulan ada teman-temanku, buat teman-teman yang masih ingat saya ya mungkin ya, itu punya gitar namanya kencrung ya. Nah, saya iseng pinjem gitarnya itu, saya ngamen di lampu merah. Nah, ternyata kok dari jam 4 sore saya ngamen sampai jam 6 malam. Itu kok apa namanya, dapat uangnya itu jauh lebih banyak daripada saya kerja di bangunan dari jam 7 sampai jam 4. Nah, pokoknya lucu lah. Orang saya makan aja itu ngutang. Jadi bayarnya itu seminggu sekali, setelah gajian baru saya bayar. Buat Bu Lastri, orang Jogja yang jualan ayam penyet di daerah Jatingaleh, gimana kabarnya? Kalau ibu nonton, semoga ingat saya kan, sehat-sehat selalu buat ibu ya. Nah itu tadi, jadi namanya perjuangan itu ya. Buat teman-teman kembali lagi, kalau kalian punya cita-cita itu harus ambisi boleh, harus kalian kejar apa itu yang namanya ingin kalian dapatkan. Jadi harus tekun, telaten, sabar, ikhlas, dan jujur intinya. Kalau mau kerja itu buat teman-teman, intinya itu kuncinya jujur, tanggung jawab, sama ikhlas. Jadi kenapa di tahun 2015 kan saya udah mulai kerja tuh jadi personal trainer. Itu di situ tiap hari saya bersihin alat kayak gini, saya lap
gini biar nggak berdebu. Nanti kalau kelihatan 3 hari sekali saya kasih kanibu, saya bersihin pakai apa, air yang kasih sabun, cuman harus benar-benar kering. Kalau itu nggak kering nanti bisa berkarat untuk alatnya sendiri. Nah, saya punya keinginan dalam arti basa Jawa itu cuma batin, kapan yo aku duwe alat gini, kapan saya bisa punya alat gini, itu cuma di batin aja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang terkabul ya. Jadi Allah ngasih rezeki buat saya dan keluarga. Awalnya dulu saya buka gym ini cuma 7 alat besar, yang lain alat kecil-kecil ini belum ada semua, masih alat seadanya, karena awalnya pengen buat latihan di rumah aja lah, pikirnya kan gitu. Tapi setelah kesini kok malah rame ya. Dalam jangka waktu 2 tahun saya tambahin tuh tiap bulan satu alat. Berjalan waktu 2 tahun, dari 2018 sampai 2017 akhir sampai 2019, total alat lokal itu jadi 23 alat dari 6 alat, dari 7 alat. Nah, namanya adanya kita hidupkan pasti ada yang namanya regenerasi sama apa, kemajuan dan perkembangan. Jadi di tahun 2019 saya ganti tuh alat, ganti yang impor ini ya. Kenapa banyak yang bilang, Mas Medi di kampung kok alatnya impor? Ya bukannya apa ya, karena saya suka kok ya teman-teman. Jadi orang suka itu mahal harganya, katakanlah gitu. Jadi yuk biarlah orang saya seneng, karena ini juga aku butuh buat latihan sendiri di rumah ya kan. Nah tujuan saya buka sanggar olahraga ini ya apa, buat nomor 1 masyarakat, keluarga itu tak ajak, ayolah pola hidup sehat. Nah itu ternyata susah banget loh teman-teman. Kita apa namanya, ngajak orang hidup sehat itu susahnya minta ampun loh. Ya kadang dalam hati kita itu kepingin, aku pengen latihan, aku pengen seksi, aku pengen kekar ataupun six pack, itu dalam hati seseorang kan pasti ada. Cuman ya itu tadi, terhalang rasa males sama rasa ingin belajarnya di situ. Jadi nggak hanya latihan aja, tapi harus kalian konsisten pola makan, sabar, dan jalani dengan kelas, konsisten itu tadi ya. Jadi ya kalau ini namanya, jadi ini gubuk saya ataupun tempat latihan saya kayak gini. Nah ini di sini ada taman nih kecil ya teman-teman, buat nyantai. Nih ada kucing saya nih. Nah yang ini namanya Chang'e, yang jantan namanya Leo. Ya kebetulan anak saya juga suka kucing, istri saya juga suka kucing, jadi ya apa istilahnya, saya rawat tuh dari kecil, dari bayi itu, dari umur yang ini saya adopsi, ini umur 2 bulan, yang ini 3 bulan. Ini jenis ras Maine Coon ya, kucingnya panjang-panjang sama besar. Jadi buat teman-teman ini ada tempat kayak buat santai-santai ya, buat santai kalau selesai latihan ngopi di sini buat teman-teman. Nah buat teman-teman yang area mana saja lah, kalau kesini monggo silahkan ya. Tempatnya ada di Desa Dolo Kandang, RT 11 RW 4 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Depannya Terminal Lasem. Itu kalau dari jalan raya masuk sekitar 400 meter. Nanti ada pertigaan, belok ke kiri, rumah nomor 3 ya. Jadi ya itu tadi buat teman-teman, ini
hari pertama saya buka gym, dan saya ucapkan semangat terus lah buat teman-teman yang lagi kerja di hari ini. Tetaplah bekerja dengan semangat ya. Bukannya apa saya cerita kayak gini karena saya benar-benar dari nol, merintis dari nol, dari nggak punya apa-apa sekarang udah bisa. Bukannya punya kayak gini, bukan, tapi sampai level ini atau sampai titik ini saya cuman bersyukur banget ya, bisa istilahnya bisa sehat aja tiap hari. Itu udah paling bersyukur. Sehat itu yang utama. Kalau kita punya, maaf ya, punya uang banyak ataupun badan bagus, seksi, tapi kalau sakit ya itu minta ampun. Kita dikasih sakit 2 hari atau 3 hari aja udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa latihan, udah nggak bisa canda tawa bersama teman-teman, kan rasanya gimana gitu kan. Jadi intinya tadi ya sharing pagi kali ini ya buat teman-teman, semoga sehat selalu ya, jaga kondisi kalian, tetap patuhi protokol. Jika kalian bepergian kemana yang tempat rame, kalian juga jaga jarak dan pakai masker. Ya itu kadang lupa kok ya, saya kayak gini aja kadang lupa nggak bawa masker ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita sehat dari dalam diri kita sendiri. Kalau diri kita sehat, nanti luarnya juga pasti sehat. Dalam arti apa yang kita makan itu mencerminkan dari dalam dan luar kita. Kalau dalamnya kita sehat, pasti luarnya pasti ikut sehat. Aku yakin itu Pak ya. Jadi kayak skincare dan lain-lain itu kan cuman melapisi dari luar aja. Nah, lebih baik kita melapisi yang baik dari internalnya dulu atau dalamnya dulu, baru luarnya pasti akan mengikuti. Oke? Ya, buat teman-teman sekali lagi kalau main ke sini silahkan mampir ya, jangan lupa ya, nanti kita ngopi bareng, kita sharing bareng. Ya, adik-adik nih sama teman-temanku yang masih sekolah ataupun udah lulus cari pekerjaan, apapun itu disyukuri. Gaji berapa terima dulu, karena pengalaman kita yang akan kita cari dulu, bukan masalah nominal gaji. Itu nominal gaji bakal mengikuti. Jadi ikhlas aja ya, ikhlas, semangat, konsisten, sabar, jujur, itu aja ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Jadi besok saya ingin latihan bareng nih. Kita bakal belajar bareng lagi. Karena saya kondisinya masih jelek kayak gini, jadi ya sama-sama belajar. Oke, dadah.